Ramai soal baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir Yosua, seorang anggota polisi yang juga adalah ajudan dari Kadif Propam Polri. Hingga saat ini motif jelasnya masih dipertanyakan dan keluarga menemukan sejumlah kejanggalan. Apa saja? Kita diskusi. Tanda tanya besar masih menyelimuti kasus baku tembak polisi yang melibatkan dua ajudan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Sebelum kita membahas duduk perkaranya, siapa saja mereka? Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, anggota Bareskrim yang bertugas sebagai sopir dinas istri Kadif Propam Polri. Selanjutnya disebut sebagai Brigadir J. Dan Baradae, anggota Brimob pengawal Kadif Propam. Keduanya adalah ajudan Kadif Propam, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irjen Pol Verdi Sambo. Irjen Pol Verdi Sambo pernah menangani sejumlah kasus besar, diantaranya bom bunuh diri di Sarina Tamrin tahun 2016, kasus kopi sianida di tahun yang sama, dan kebakaran Kejaksaan Agung di tahun 2020. Sang istri bernama Putri Verdi Sambo. Latar belakangnya menjadi sorotan karena terjadi di rumah dinas pejabat tinggi Polri. Kronologisnya sudah dirilis oleh Mabes Polri, namun hingga saat ini motifnya masih misteri. Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri Verdi yang sedang beristirahat. Brigadir J melakukan tindak pelecehan dengan menodongkan senjata. Panik dengan teriakan korban, Brigadir J keluar dari kamar. Baradae yang tengah berada di lantai atas menghampiri dari tangga. Sempat bertanya apa yang terjadi, namun justru direspon dengan tembakan. Aksi baku tembak terjadi antar keduanya hingga menewaskan Brigadir J. Dalami sebab-sebab, motif, modus yang dilakukan ya. Tapi sepintas bahwa kasus itu ya juga akan didalami ya, sebab mengapa Brigadir J memasuki rumah. Ya tentunya Baradae yang melakukan karena melakukan pembelaan. Meski sudah mendapat penjelasan dari pihak kepolisian, keluarga mengaku masih menemukan kejanggalan-kejanggalan terkait kematian Brigadir J. 10 hari Minggu, karena ada darah keluar dari tangan jari kelingking, keluar darah segar, kami bukalah semua pakaiannya, cuman celananya nggak kami buka sih. Yang kami buka baru bajunya sama kaos kakinya. Ternyata di sana ada luka-luka sama kalau di biru-biru memar gitu kan. Ada memar di bagian perutnya, terus di matanya ini ada kayak luka sayatan gitu kan sama di matanya. Terus di bibirnya juga, di hidungnya ada jahitan. Kalau dugaan dari sana itu katanya ada tembak menembak. Kalau ada tembak menembak nggak mungkin sampai ada luka-luka memar dengan luka yang ada tadi di kaki kayak benda tajam gitu. Itulah kami yang istilahnya ada kejanggalan ini tadi. Ini akan terungkap nanti dari hasil rekonstruksi ya. Kan rekonstruksi itu akan didukung oleh para saksi-saksi, keterangan saksi. Nah dalam kasus ini seandainya pihak Brigadir J ini setelah ditembak masih berusaha melakukan perlawanan atau masih berusaha bangkit lagi kemudian menyerang, tidak tertutup kemungkinan terjadi pergumulan di situ. Nah sekali lagi ini harus diperkuat nanti dengan keterangan dari saksi-saksi yang lain yang menguatkan. Nah ketika terjadi pergumulan di situ, bisa terjadi luka pukul, lebam, benda tumpul dan sebagainya di luar luka tembak. CCTV yang rusak di lokasi kejadian, apakah murni sebuah kebetulan? Memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian, tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Sejumlah selongsong peluru juga ditemukan di TKP rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Temuan ini memunculkan tanda tanya, mengapa sampai harus menggunakan peluru sedemikian banyak? Bahwa
saudara RE itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magazen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magazen tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Sedangkan saudara J itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS 16 peluru di magazennya, dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magazen. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan, dan ini sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP bahwa di dinding kami menemukan ada 7 titik bekas tembakan yang ada di dinding tembok tersebut. Berbagai spekulasi muncul di tengah masyarakat dan nama baik institusi Polri tengah dipertaruhkan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa penyidikannya ini akan dilakukan secara transparan? Setidak-tidaknya melakukan penyelidikan atau penyidikan ini adalah Bareskrim Polri. Setidak-tidaknya. Karena ini akan memeriksa sebagai saksi seorang pejabat utama Polri. Seperti itu. Atau kalau menjadi lebih kredibel oleh tim gabungan pencari fakta, Bareskrim, mungkin ada di sana Kompolnas, atau siapa yang dianggap kredibel. Polri mungkin kehilangan satu anggotanya, tapi bagi keluarga mereka kehilangan sosok anak, saudara, atau bahkan tulang punggung keluarga. Jadi rasanya tidak berlebihan jika keluarga saat ini menuntut keadilan. Apalah daya kami sebenarnya, ya kami orang susah. Kalau harapan kami cuman keadilan itu ditunjukkanlah yang benar gitu, transparan lah. PW tetap mengedepankan satu proses penemuan kebenaran material. Untuk apa? Agar kepercayaan publik pada Polri itu tetap tumbuh gitu. Kalau tidak, publik akan, IPW sendiri akan berpikir bahwa ini bukan buat kepentingan Polri, tetapi kepentingan elit Polri. Ya, tidak terbuka ini karena ada kepentingan yang ditutupi, ada hal-hal yang ditutupi. Di tengah masih abu-abunya kasus ini, yang menjadi pertanyaan utama adalah apakah Brigadir Yosua ini adalah pelaku yang ditindak akibat kejahatannya atau sebaliknya justru ia adalah korban. Kita lanjut diskusi di kolom komentar.